Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gali Putri Anggraini dengan NIM 2023-31036 dan bersama rekan saya Nama pendiri nama saya Fadita Risandra Putra dengan NIM 2023-31031. Kami akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran mesin kelas A. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan proses exploratory data analysis serta pembuatan model pembelajaran mesin untuk memprediksi penjualan mobil BMW dari tahun 2010 hingga 2024. Tahap pertama yang kami lakukan adalah memuat dataset penjualan mobil BMW yang berisi informasi tahun, model kendaraan, wilayah penjualan, jenis bahan bakar, transmisi, dan lain-lain. Berikut adalah tampilan codingannya. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan awal menggunakan perintah dfhead dan dfinfo. Pada codingan ini terlihat bahwa dataset memiliki 11 kolom dan 50.000 baris data. Nah, semua kolom di sini sudah memiliki tipe data yang sesuai dan tidak terdapat nilai kosong, sehingga data siap digunakan untuk tahap analisis eksplorasi. Selanjutnya dilakukan analisis tren penjualan menggunakan visualisasi data. Grafik ini menunjukkan total penjualan mobil BMW secara global dari tahun 2010 hingga 2024. Dilihat dari grafik tren penjualan jumlah mobil BMW yang terjual dari tahun 2010 hingga 2024 cenderung naik turun setiap tahunnya. Tidak ada peningkatan yang besar, tapi penjualannya tetap stabil di sekitar 5.000 unit per tahun. Jadi bisa dibilang penjualan BMW selama periode ini terjaga cukup stabil meskipun sempat turun sedikit di beberapa tahun. Pada grafik yang kedua menunjukkan perkembangan harga rata-rata mobil BMW tiap tahun. Di sini juga terlihat kalau harganya tidak selalu naik tapi berubah-ubah sedikit dari tahun ke tahun. Secara umum harga mobil BMW tetap stabil di kisaran 74.000 hingga 76.000. Yang terakhir terlihat di sini bahwa merupakan hasil heat map hubungan antar variabel seperti tahun, ukuran mesin, jarak tempuh, harga, dan jumlah penjualan. Nah, dari semua hubungan antar variabel tersebut ternyata tidak terlalu kuat. Nilai korelasinya pun kecil, hampir nol semua. Itu berarti tidak ada hubungan langsung yang besar antar satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi kemungkinan penjualan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti jenis mobil ataupun wilayah penjualan. Dari hasil analisis ini bisa disimpulkan kalau penjualan mobil BMW dari tahun 2010 hingga 2024 cenderung stabil dan tidak banyak berubah secara drastis. Harga rata-rata juga relatif tetap dan hubungan antar variabelnya juga lemah. Hasil ini nantinya jadi dasar buat tahap selanjutnya, yaitu pembuatan model pembelajaran mesin untuk memprediksi penjualan mobil BMW. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan programnya. Yang pertama, kita membutuhkan library. Nah, di sini kita semua import semua library yang dibutuhkan buat analisis seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, lalu ada Seaborn juga, dan beberapa modul dari sklearn buat pemodelan machine learning. Nah, yang kedua, kita melakukan load dataset. Ya, dataset yang dipakai itu adalah BMW sales data dari tahun 2010 sampai 2024. Nah, selanjutnya kita menampilkan data awal di mana memakai dfhead buat ngecek 5 data teratas. Tujuannya biar tahu struktur awal dataset. Seperti kolomnya apa aja, formatnya gimana, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemeriksaan data. Nah, di sini dicek info dataset atau dfinfo, jumlah masing
value-nya, dan statistik deskriptif. Nah, langkah ini juga buat tahu kualitas dan kelengkapan datanya. Selanjutnya, nah di sini ada pemeriksaan datanya. Di sini value-nya, missing value nggak ada, dan deskripsi statistiknya segini. Selanjutnya, exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama, memvisualisasi distribusi penjualan per tahunnya. Nah, tahap analisis eksploratif pakai visualisasi seperti line plot buat lihat distribusi penjualan per tahunnya. Jadi, mereka cari pola tren penjualan BMW dari tahun 2010 sampai 2024. Seperti ini. Nah, di sini ada grafiknya tren penjualan mobil BMW tahun 2010 sampai tahun 2024. Lalu ada perkembangan harga rata-rata mobil BMW dalam USD atau US dollar dan korelasi antar variabel numeriknya. Selanjutnya ada pre-processing data. Nah, tahap ini buat nyiapin data sebelum modeling, seperti encoder kolom kategori kayak model dan region pakai label encoder. Lalu split data jadi X-train dan X-test. Lalu ada Y-train dan Y-test juga. Yang terakhir ada standarisasi fitur numerik biar model kayak KKN itu bisa lebih akurat. Nah, selanjutnya ada modeling KKN regressor. Nah, mereka membuat model KKN ini dengan neighbor 5. Sini neighbornya 5. Lalu setelah dilatih atau di fit, hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual. Terus dihitung metrik kayak MSE, RMSE, dan R42. Seperti itu. Nah, di sini ada hasil KKN regressornya. Selanjutnya ada modeling atau decision tree regressor. Nah, model kedua ini pakai decision tree regressor dengan max depth-nya 6. Sama seperti sebelumnya, hasil prediksi dan performa model diukur pakai metrik yang sama buat dibandingkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada perbandingan kinerja model. Di bagian ini, dua model dibandingkan performanya KKN dengan decision tree. Mereka print hasil R42 dengan RMSE biar tahu mana yang paling akurat. Nah, terakhir ada visualisasi perbandingan prediksi, di mana dibuat plot antara nilai aktual dan prediksi dari kedua model biar kelihatan sejauh apa prediksinya nyambung sama data asli. Seperti itu. Nah, adapun kesimpulannya. Kesimpulan ini di bagian akhir, di mana simpulin model mana yang paling bagus. Dari kodenya, kalau R23 lebih besar daripada R2 KNN, berarti model decision tree dianggap paling akurat dibanding KNN.